bulunya halus, bulunya tebal, itu adalah seekor kucing yang suka memasak. Jadi apa yang kita petik dari bacaan ini? Saling menolong sesama. Coba yang lain. Tidak boleh menilai orang dari luarnya saja, ya. Gajah dan semut. Ini adalah cerita tentang seekor gajah dan semut. Di dalam hutan hiduplah seekor gajah. Dia begitu bangga dengan tubuhnya. Dia selalu mencari masalah dengan hewan lain di hutan. Bagaimana sifat gajah dalam video tadi? Sombong. Apalagi? Jahat, ya. Dia suka bermalas-malasan. Bagaimana sifat tokoh semut dalam bacaan tadi? Baik. Apa lagi? Rajin. Hal baik apa yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita setiap hari? Iya, jangan mengejek. Apa lagi? Ya, harus rajin bekerja. Jadi itu yang dinamakan dengan pesan moral, ya. Pesan moral itu sesuatu yang baik yang kita ambil, kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, anak-anak, video tadi itu tentang dongeng, ya. Dongeng gajah dan semut. Dongeng itu salah satu jenis karya sastra yang berisi tentang cerita khayalan atau cerita fiksi. Jadi dongeng itu tidak benar-benar terjadi. Dongeng itu dibuat untuk menghibur para pembaca atau dongeng memiliki sifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan moral, sehingga dongeng biasanya diceritakan kepada anak-anak, ya. Jadi dongeng itu sifatnya menghibur, mengandung nilai moral dan nilai pendidikan. Artinya ada sesuatu yang penting yang bisa kita contohkan, ya. Di dalam dongeng itu terdapat unsur-unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu berarti unsur-unsur yang terdapat dalam dongeng tersebut. Dari unsur intrinsik itu ada tema. Jadi ada tema, kemudian latar, 3 alur cerita dalam ceritanya, ya. 4 tokoh, 5 penokohan, 6 sudut pandang, dan 7 amanat. Amanat itu pesan. Jadi amanat ini yang kita pelajari hari ini. Amanat itu merupakan pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Jadi pesan moral itu sifatnya selalu baik. Sekarang, bagaimana cara kita menemukan pesan dalam dongeng? Yang pertama, kita harus buat apa? Kita harus membaca, ya. Kalau misalnya dalam dongeng tersebut tertulis, kita harus membaca. Tanpa membaca, kita tidak tahu isi tulisan itu apa. Jadi yang pertama kita harus membaca. Kalau misalnya dongeng itu dalam bentuk video, berarti kita harus menyimaknya dengan baik supaya kita bisa menemukan pesan-pesan di dalam dongeng atau cerita tersebut. Jadi membaca itu sangat penting, ya. Yang kedua, di dalam sebuah cerita itu kalian perhatikan konflik. Konflik itu berarti masalah. Masalah apa yang terjadi di dalam cerita tersebut, ya. Yang ketiga, kita harus
Dengan soalnya ya. Sekarang Ibu mau mengajak kita semua untuk selalu menyayangi satu sama lain. Jadi tidak boleh memandang seseorang hanya dari luarnya saja sebelum kita mengenal orang tersebut lebih dalam. Anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Kita akan menyanyikan sebuah lagu daerah ya. Rasa sayangi, lihat bernada di jauh. Rasa sayangi. Anak-anak, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi.